Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Ahmad Durdin. Saya adalah mahasiswa dari jurusan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas A27. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran PAI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari kita lihat latar belakang dan pentingnya pembelajaran PAI dalam konteks pendidikan modern. Pendidikan agama Islam atau PAI memegang peranan penting dalam konteks pendidikan modern. Dalam era ini, pendidikan menekankan pengembangan kepribadian yang holistik, termasuk aspek spiritual dan moral. Pembelajaran PAI memberikan landasan yang kuat untuk karakter yang berkelanjutan, mengajarkan nilai-nilai agama serta toleransi, empati, dan pemahaman antar budaya. Dengan menerapkan nilai-nilai keagamaan, PAI membantu membentuk individu yang bertanggung jawab, adil, dan berempati. Lebih dari itu, pembelajaran PAI memupuk sikap saling menghormati dan perdamaian antar bangsa, penting dalam memahami keragaman budaya dan agama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam dan apa tujuan utamanya? Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI adalah memperkenalkan serta mengajarkan ajaran Islam kepada siswa, membentuk pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama Islam, mengembangkan sikap religius, moral, dan etis yang kuat, mendorong praktik ibadah yang benar dan bermakna, serta membentuk karakter yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, pembelajaran PAI bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki landasan moral yang kokoh dan berkepribadian mulia sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI, beberapa model pembelajaran telah terbukti efektif dalam membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama. Beberapa contoh model tersebut antara lain, pertama ada pembelajaran berbasis penelitian. Model ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan menemukan pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep agama Islam melalui eksplorasi aktif. Yang kedua ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Model ini mengedepankan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks PAI, siswa dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan saling mendukung untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya ada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model ini menempatkan siswa dalam situasi nyata yang memerlukan pemecahan masalah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, siswa dapat menghubungkan konsep-konsep agama Islam dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada role playing atau bermain peran. Model ini memungkinkan siswa untuk memainkan peran yang berbeda dalam situasi-situasi yang terkait dengan nilai-nilai agama Islam, sehingga mereka dapat memahami perspektif yang berbeda-beda dalam konteks keagamaan. Pendekatan konstruktivis menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep agama Islam. Dalam konteks PAI, pendekatan ini mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, melakukan refleksi, dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun pemahaman mereka sendiri tentang ajaran Islam, pendekatan konstruktivis membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai agama secara lebih dalam. Pendekatan konstekstual mengacu pada pembelajaran yang diberikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa.
Dalam pembelajaran PAI, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan konsep-konsep agama Islam dengan situasi kehidupan sehari-hari. Melalui penggunaan konteks yang relevan, siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama Islam dengan lebih baik, serta memahami relevansinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI membantu meningkatkan keterhubungan antara konsep-konsep agama Islam dengan realitas kehidupan siswa. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pembelajaran PAI. Dalam metode ini, guru memainkan peran utama sebagai pembawa materi, sedangkan siswa menjadi pendengar aktif. Guru menyampaikan informasi tentang konsep-konsep agama Islam melalui paparan verbal, seringkali disertai dengan contoh-contoh dan penjelasan yang mendalam. Meskipun metode ceramah dapat memberikan pemahaman yang luas tentang konsep-konsep agama, namun interaksi aktif siswa mungkin terbatas. Metode diskusi dan penggunaan studi kasus merupakan pendekatan yang lebih interaktif dalam pembelajaran PAI. Dalam metode ini, guru memfasilitasi diskusi antara siswa tentang topik-topik tertentu yang relevan dengan agama Islam. Siswa diajak untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, dan menganalisis studi kasus yang diberikan. Melalui diskusi dan studi kasus, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep agama Islam dan melatih keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dengan menyediakan berbagai sumber daya dan alat yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi, interaktivitas yang lebih tinggi, serta pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Sebuah sekolah menengah di daerah perkotaan memutuskan untuk memperbarui pendekatan pembelajaran PAI mereka dengan mengadopsi pendekatan konstruktivis. Guru-guru PAI di sekolah ini menerapkan berbagai strategi untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, termasuk penggunaan diskusi terbuka, proyek berbasis masalah, dan aktivitas kolaboratif. Salah satu contoh penerapan pendekatan konstruktivis ini adalah ketika guru PAI memperkenalkan konsep keadilan dalam Islam. Guru memulai dengan memfasilitasi diskusi terbuka tentang konsep keadilan dan memberikan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diberi tugas untuk meneliti tentang kasus-kasus keadilan dalam sejarah Islam. Setiap kelompok kemudian menyajikan hasil penelitian mereka melalui presentasi, diskusi, atau drama. Melalui proses ini, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan dalam Islam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan presentasi. Dalam video ini, kita telah membahas tentang desain model, pendekatan, dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita mengeksplorasi berbagai mode pembelajaran, pendekatan, dan metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dan solusi untuk mengatasinya. Pembelajaran PAI memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Oleh karena itu, penting untuk merancang model pembelajaran, memilih pendekatan, dan menerapkan metode pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran PAI dapat tercapai dengan baik. Dengan memanfaatkan berbagai pendekatan dan metode yang sesuai, serta mengintegrasikan teknologi secara bijak, pembelajaran PAI dapat menjadi lebih dinamis, interaktif, dan relevan bagi siswa. Semua ini bertujuan untuk membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berdaya guna dalam masyarakat.